Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kesempatan yang baik ini kita akan membahas bagaimana kita mencari akar kuadrat tanpa kalkulator. Katakanlah kita akan mengotret. Untuk mencari akar kuadrat tanpa kalkulator ini, kita membutuhkan beberapa hal yang dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pangkat 2 dari bilangan-bilangan 1 sampai 9. Cukup 1 sampai 9 ya. Misalkan 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat itu 9, kemudian 4 kuadrat 16, 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat itu 49, 8 kuadrat itu 64, dan 9 kuadrat itu adalah 81. Kita cukupkan untuk bilangan-bilangan ini ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari sebuah bilangan yang hasilnya bisa, artinya hasilnya adalah bilangan bulat. Kita mulai dari contoh yang pertama. Misalnya adalah yang mudah dulu, akar 144. Kita tentu tahu bahwa akar 144 adalah 12. Nah, bagaimana kita akan cari tanpa kalkulator? Dengan cara mengotret. Nah, ini pengetahuan dasar yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah bagaimana kita bagi kurung. Nah, tapi untuk penggunaan akar ini hanya sepintas mirip saja. Yang pertama adalah kita pisahkan 2 angka dari belakang. Di sini 2 angka dari belakangnya adalah 44. Sehingga kita akarkan bilangan yang paling depan, yaitu 1. Akar dari 1. Nah, kita tadi sudah menulis bahwa suatu kuadrat nilainya adalah 1. Jadi di sini akar 1 adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita kurangi. Bagaimana halnya kita membagi kurung ya. Nah, untuk membagi kurung itu kita kurangi seperti ini. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Kemudian kalau dalam bagi kurung kita turunkan bilangan selanjutnya 1 per 1. Nah, kalau untuk akar pangkat 2 ini kita sekaligus turunkan sebanyak 2 angka ya. Di sini 44. Nah, kita tulis jadi hasilnya adalah 44. Selanjutnya kita tambahkan bilangan yang ada yang sudah kita buat di sini. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini 2 titik-titik kita kalikan titik-titik hasilnya adalah 44. Nah, ini yang ini ya, hasilnya adalah yang 44. Bilangan berapa? Titik-titik di sini harus sama. Misalkan kalau kita nuliskan di sini adalah n, 2n kali n. Nah, n-nya harus sama. Kita buat pemisalan di samping ya. Jika 21 kali 1, nah n itu kan kita rubah menjadi 1. Ini harus sama. Misalkan 22 kali 2, 23 kali 3, dan seterusnya. Nah, kita cari bilangan yang memang hasilnya ketika dikalikan adalah 44. Kita dapat, yaitu yang ini. 22 dikali 2 hasilnya adalah 44. Nah, jadi n yang ini kita ganti dengan 2. Kita hapus dulu ya. N yang ini kita ganti dengan bilangan 2. Jadi hasilnya adalah 22 kali 2. Nilainya adalah 44. Kalau kita kurangi habis 0 ya. Jadi jawabannya adalah bilangan yang sama, yaitu 1. Di sini 1 dan yang ini 2. Jadi akar dari 144 adalah 12. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang lebih besar. Misalnya kita akan membuat soalnya akar dari 1156. Seperti tadi kita pisahkan 2 angka dari belakang, yaitu 56. Selanjutnya kita akarkan bilangan yang paling depan, yaitu 11. Nah, akar dari 11 itu berapa? Tidak ada bilangan bulat yang hasilnya akar dari 11, sehingga kita gunakan yang terdekat. Yang terdekat ya, seperti kita bagi kurung, yaitu ada 3 kuadrat hasilnya 9 dan ada 4 kuadrat hasilnya 16.
Yang terdekat itu 9 dan 16. Nah, kita ambil yang paling kecilnya, yang lebih kecilnya maksudnya, yaitu 3 kuadrat 9, sehingga kita bisa tuliskan di sini 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian kita kurangi. Ketika dikurangi, 11 kurangi 9 itu nilainya adalah 2. Nah, seperti tadi kita turunkan 2 angka sekaligus, yaitu 56. Jadi 256. Nah, kita akan cari bilangan berapa yang kalau kita kalikan, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu yang ini ya. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Oke, 6 ya. 60 berapa kali berapa hasilnya adalah 256. Nah, seperti tadi bahwa titik-titiknya harus sama. Kita coba aja ya. Misalkan dengan 61 kali 1 itu 61, masih jauh ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ini sudah di ujung seperti ini, saya ambil contoh misalkan di ujung itu begini ya. Ini ujungnya udah pasti ya, 6. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan atau dikuadratkan itu hasilnya adalah ujungnya atau satuannya 6. Nah, bisa kita 4 pangkat 2 itu 16 dan satu lagi ada 6 pangkat 2 yaitu 36. Nah, ini sama-sama satuannya adalah 6. Berarti kita cukup menggunakan 64 kali 4 atau 66 kali 6. Nah, di antara dua perkalian ini mana yang hasilnya 256? Kita coba dengan 64 ya. 4 kali 4 itu 16, buah 1, 24 tambah 1, 256. Pas ya. Berarti kita bisa buat jawabannya adalah 64 kali 4. Nilainya adalah 256. Kita kurangi berarti 0. Berapa jawabannya? Jawabannya berarti bilangan yang sama, yaitu 3 dan 4. 34. Nah, ini jawabannya ya. Apakah kita bisa buktikan? Kita buktikan. 34 kali 34. 4 kali 4 itu 16, kita bawa 1. 4 kali 3 12, 13. 3 kali 4 12, bawa 1. 9 tambah 1 10. Jadi hasilnya adalah 6511. Betul ya. Sekarang kita akan naik ke contoh bilangan yang lebih besar. Misalnya di sini 21.904 ya. Akar dari 21.904. Seperti biasa, kita pisahkan dua angka dari belakang yaitu 04 dan 19. Kemudian kita cari bilangan 2 nih, akar dari bilangan 2 yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita kurangi, 2 kurangi 1 nilainya adalah 1. Turunkan dua angka sekaligus ya. 1 dan 9 jadi 119. Nah, kemudian seperti biasa kita tambahkan bilangan 1 dengan 1 ini, jadi hasilnya adalah 2. 2 titik-titik kali titik-titik hasilnya 119. Karena ini belum ujungnya ya, belum satuannya dari akar 21.904, kita cari yang lebih dekat. 20 berapa kali berapa ya, yang hasilnya 119 atau lebih kecilnya. Nah, kita bisa coba. Kita mulai dari 21, 21 kali 1, 21, 22, 22 kali 2, 23 kali 3, 24 kali 4, 25 kali 5. Ternyata 25 kali 5 itu hasilnya adalah 125 dan ini lewat. Dan ketika 24 kali 4 itu hasilnya adalah 96 dan ini kurang. Nah, seperti biasa kita ambil bilangan yang lebih kecil yaitu 96. Berarti kita bisa tuliskan di sini adalah 24 kali 4. Hasilnya 96. Kita kurangi. 119 kurangi 96. 3 ya, 23. Nah, turunkan lagi dua angka sekaligus yaitu 0 dan 4. 2304. Nah, setelahnya kita akan tambahkan nih 24 tambah 4. Ingat ya, yang ditambahkan 24 tambah 4, bukan 4-nya saja.
Jadinya 28 titik-titik kali titik-titik sama dengan 2304. Kita cari bilangan yang sama di sini ya. Nah, di sini ada ujungnya 4. Karena ujungnya adalah 4, maka bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 4 adalah, maksudnya yang kuadratkan hasilnya 4 itu ada 2, yaitu 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Satuannya adalah 4. Kita ambil salah satunya. Mungkin 282 kali 2 atau 288 kali 8. Nah, di sini sebetulnya kita bisa langsung tebak, karena kalau 282 kali 2 itu masih 500-an ya. Belum nyampe 600 malah. Jadi kemungkinan besar adalah 288 kali 8. Nah, kita buktikan. Kita kalikan di sini ya. 8 kali 8 64. 8 kali 8 64 tambah 6 itu 70. 8 kali 2 itu 16 tambah 7 23. Nah, tepat ya. Jadi jawabannya kita dapat yaitu 2304. Kita kurangi berarti hasilnya 0. Bagaimana dengan jawabannya? Yang samanya di sini. Ini kan 288 ya. Yang samanya itu ada 3. 1 4 dan 8. Jadi hasilnya adalah 148. Untuk yang ini kita tidak perlu buktikan ya. Nanti silakan dibuktikan dengan kalkulator masing-masing. Selanjutnya kita akan coba dengan bilangan yang lebih besar, ratusan ribu ya. Oke. Untuk ratusan ribu ini kita coba dengan misalnya 225.625. Seperti biasa kita pisahkan dua angka dari belakang, yaitu 25, 56 dan 22. Sekarang kita cari akar pangkat dari 22 yang lebih dekat ya. Kalau memang tidak bisa, yaitu ada 4 kuadrat itu hasilnya 16 dan ada 5 kuadrat hasilnya 25. Seperti biasa kita ambil yang lebih kecilnya, yaitu 4 kali 4 yaitu 16. Kita kurangi 22 dikurangi 16 hasilnya adalah 6. Turunkan 2 angka selanjutnya yaitu 56. Jadi 656. Ini ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tambahkan yang ini seperti biasa. 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Jadi 80 berapa kali berapa hasilnya 656. Bilangannya harus sama. Karena ini belum ujung ya, jadi kita bisa mengalihkan yang lebih kecilnya saja. Nah, kita tebak-tebak aja dulu, misalnya 83 kali 3 itu 80-an kali 3 itu sudah 240. Masih jauh ya. Coba kalau kita coba dengan 85. 8 kali 5 itu 400-an masih. 86 kali 6, 80 kali 6 itu 480-an, belum ya. 8 kali 7 560-an. Kalau 88 kali 8 itu udah 600 sekian lebih. Jadi lolos ya. Kita coba 87. 87 kali 7. 7 kali 7 itu 49. 7 kali 8 56 tambah 4 jadi 60. 609 ya. Jadi di sini 87 kali 7. Karena kalau 88 ini lewat ya, 609. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 16 kurangi 9 itu 7. Ini kita coret ya, istilahnya dipinjam ya. Jadi persepuluhannya. Kemudian jadinya adalah 4 dan ininya 6 kurangi 6 itu 0. Turun 2 angka selanjutnya yaitu 25. Jadi hasilnya adalah 4725. Setelah itu kita tambahkan 87 ditambah 7. Itu hasilnya adalah 94. 940 berapa kali berapa yang hasilnya 4725. Karena ini sudah ujung, jadi kita bisa pastikan saja ujungnya berapa di sini satuannya. 5.
karena satuannya 5, ini ada kemungkinan gitu. Kemungkinan besar adalah 5 juga. Oke, kita coba ya. Kita kalikan 945 dikali 5. Nah, jika kita ganti ininya dengan 5. Kita kalikan 5 kali 5 25, 5 kali 4 20 tambah 2 itu 22, 5 kali 9 itu adalah 45 jadi 47, pas ya, 4725. Jadi 945 kali 5 adalah 4725, dan jika dikurangi ini hasilnya 0. Sehingga berapakah jawaban yang tepat? Jadi jawaban yang tepat adalah yang samanya. Yang samanya itu yang mana? 4 ini ya. Kemudian 7 ini dan 5. Jadi hasilnya adalah 475. Nah, kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Meskipun ini agak telat lah dibanding kalkulator. Pastilah kalkulator terlalu cepat ya. Nah, tapi ini sangat-sangat bisa diandalkan ketika kita mengerjakan tugas, mengerjakan latihan soal, mengerjakan ulangan atau ujian dan sebagainya. Oke, terima kasih telah menonton dan kita tunggu trik-trik selanjutnya.